Halo, Sagittarius. Wah, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Sagittarius. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So kita mau cek energi Sagittarius dan orang yang difokuskan Sagittarius ya. Yang dealing sama kamu juga gitu. Jadi ini Sagittarius sama yang dealing dengan Sagittarius. Oke. Kamu dan dia ya. Kamu dulu. Setelah itu dia. Oh, oke. Wah, ini ada card play. Oke. Aku ngelihat ini bisa dia atau kamu ya. Bisa kamu nih atau vice versa. Jadi aku ngelihat kalau ini kamu ingin menikmati hidup ya. Kamu kayak ya sangat ingin bahagia, ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki ya. Tapi coba perhatikan ya benang merahnya gitu, atau perhatikan juga rambu-rambunya. Seperti misalnya apa yang udah menjadi prinsip kamu, apa yang udah menjadi komitmen kamu, itu kan sebenarnya harus dijaga gitu. And then kamu harus tetap perhatikan jati diri kamu. Kamu harus perhatikan siapa diri kamu, tujuan hidup kamu. Jadi jangan mudah dipengaruhi atau vice versa ya. Ada seseorang yang dealing sama kamu, dia dipengaruhi yang lain sehingga dia tidak konsisten. Dia tidak konsisten atau ya tidak komitmen. Gitu. Di sini semesta bilang jangan menunda-nunda untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Jangan tunda-tunda itu. Kalau ada hal-hal baik yang terbesit di benak kamu, tiba-tiba kamu ngerasa aku perlu nih ngelakuin ini, itu, ya lakukan. Jangan tunda-tunda lagi. Ya. Misal ya kalau kamu rasa ada beberapa orang yang toksik, yang negatif di sekitar kamu, yang tidak membawa perkembangan, kemajuan hidup, atau kayak malah bikin hidup kamu tuh makin kacau, ya mending jaga jarak aja dulu sama orang-orang yang tidak faedah itu. Seperti itu ya. Karena apa ya, kamu tuh harus percaya sama diri kamu. Kamu bisa melakukan banyak hal, termasuk menciptakan kebahagiaan. Jangan menaruh harapan hanya sama orang. Jangan berharap orang bisa bahagiakan kamu selalu gitu. Yang bisa selalu membahagiakan kita ya diri kita sendiri. Kamu mau ngapain, ngerjain apa, ngusahain apa, ya lakukan gitu kalau bikin bahagia. Ya termasuk kalau kamu ngerasa aku mencintainya, aku menyayanginya, hanya dia kebahagiaanku, misalnya seperti itu. Nah, secinta-cintanya kamu sama dia, itu orang pasti ada kok tingkahnya yang bikin kamu kecewa. Jadi ya
jangan terlalu menggenggam sesuatu, ya, berharap ke orang, karena suatu saat kamu kecewa juga gitu. Jadi andalkan yang maha kuasa dan percaya sama diri kamu sendiri. Kamu tuh bisa melakukan apapun. Ikutilah intuisi kamu, ya. Intuisi kamu itu kayak petunjuk dari semesta. Kamu harus melakukan apa. Ini beberapa, entah kamu atau dia, ada seseorang yang, ya, kalau memang punya kesalahan itu wajib banget minta maaf, ya, gitu. Ada yang diam-diaman, ada yang pasif gitu, tapi ternyata ya ada yang merasa bersalah di sini, ya, cuma nggak sanggup untuk minta maaf. Beberapa ya tidak percaya diri, malu. Ya kalau salah memang malu, ya, kalau benar mah nggak takut. Gitu. Ini bisa siapa aja sih, bisa dianya atau ya vice versa. Jadi ya kalau kita juga merasa ada kesalahan dalam diri kita, ya kita harus memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki hubungan dengan orang lain juga. Ya kalau dianya seperti itu, ya dia sebenarnya yang pengen minta maaf gitu. Dan apa ya, ini keadaan kamu, ya aku rasa ada sih beberapa konflik, ada beberapa hal yang ya bikin kamu tuh banyak pikiran juga, ya. Jadi kalau kamu ngerasa pengen fokus dulu mengatasi beban pikiran kamu, ya fokus lah, ya, nggak usah dulu neko-neko atau nggak usah dulu mikirin hal-hal lain gitu. Fokus aja dulu sama diri kamu sendiri, fokus sama masalah kamu. Kamu kalau mikirin orang kan belum tentu orang mikirin kamu. Jadi kita tuh fokus dulu lah sama diri kita sendiri, baru kita bisa membantu orang lain gitu. Sekarang perasaan dia ke kamu, ya, perasaan dia ke kamu. Oke, ini ada card email. Aku lihat ini ada seseorang yang dia pengen banget kirim pesan, ya, bisa vice versa. Dia pengen banget ngirim pesan ke kamu, tapi setelah dia memantau kamu. Jadi ini beberapa kalian, ya, beberapa kalau ngerasain kayak ada yang memantau kamu, memperhatikan kamu, ya setelah itu dia akan kirim pesan ke kamu, ya. Karena ini ada yang dia memang pengen memberikan silaturahmi ke kamu. Mungkin dia ngerasa kamu layak diberikan silaturahmi, atau dia ingat kebaikan kamu, jadi ya pengen lagi dapat kebaikan kamu, seperti itu. Bisa vice versa, ya. Ini orangnya tidak lebih dewasa gitu loh, jadi sebenarnya childish. Berapapun usianya, ya, dia punya sisi kekanak-kanakan yang menonjol, jadi drama banget gitu. Dia ngerasa kamu tuh kayaknya banyak perubahan. Dia ngerasa kayaknya kamu bisa berubah menjadi lebih baik, atau ya ada perbaikan di hidup kamu, kedepannya ada kemajuan di hidup kamu. Jadi kalau dia ngelihat kayaknya kamu tuh masih bisa lah
untuk aku harapkan, untuk aku andalkan, ya aku mau ke kamu gitu. Ini bisa kebolak-balik sih ya energinya. Ada seseorang yang ngerasa aku perlahan berubah menjadi lebih baik. Jadi setelah aku udah mikirin itu, aku perlahan akan ke kamu. Nah, istilahnya gitu. Entah kamu atau dianya ya. Jadi dia itu kayak ngerasa ya aku memantau kamu, memperhatikan kamu. Aku lihat kamu sudah lebih baik. Ya, aku jadi ingin lebih baik juga. Karena kalau aku lebih baik ya aku pantas kayaknya deket dengan kamu, atau aku memantaskan diriku dulu, aku memperbaiki diriku dulu, seperti itu. Tapi ya apa ya, ini tuh ya sebuah koneksi yang dari dulu on off ya, beberapa gitu, jadi drama banget memang. Bisa kamu dealing sama orang yang memang gak jelas. Dia gak jelas banget antara mau atau enggak ya. Kemarin-kemarin tuh kayak terlihat jual mahal, kemarin-kemarin tuh sebelum-sebelumnya ya dia kayak tertutup lah, misterius lah atau apa, beberapa seperti itu orangnya. Tapi kok udah kamu biarin orang ini kayak nggak mau jauh dari kamu, dia nggak mau lepasin kamu sebenarnya. Ini orang yang takut kehilangan kamu, gitu. Kita lihat klarifikasinya ya. Oke. Tapi aku lihat ini beberapa kalian ya, beberapa dari kalian itu ada dealing sama orang yang ya lebih dari satu orang gitu. Kamu dealing sama orang yang terkoneksi ini, tapi ada juga yang lain. Entah kamu udah ngerasain atau nanti ada lagi orang lain gitu. Nah, Four of Swords, Hierophant. Jadi ini ada Libra, Gemini, Aquarius, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Yang strong ini Libra, Taurus. Oke. Ya. Oke. Leo juga kuat ya. Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi yang strong Libra, Taurus. Bisa energi aja. Jadi dia tuh ngerasa kayaknya aku biarin aja hubungan kita nggak jelas gini. Atau ya mungkin kamu mau kan membiarkan dia juga. Jadi diam-diaman, pasif-pasifan, ada yang kayak gitu. Cuma ini memang ya beberapa cintanya bersegi-segi, beberapa ini intervensinya dari orang lain. Jadi ya yang gak enaknya kalau bener-bener tuh sudah punya yang lain, dia merasa gak berdaya gitu. Gak tahu sih dia harus kayak gimana. Ini ada yang punya perbedaan dan ada yang dipengaruhi sama yang lain, dikendalikan juga ya. Entah dikendalikan orang tuanya, keluarga, teman atau siapa gitu. Kayak gitu sih. Terus ada yang ya ada yang rasa kayak aku perlu manipulatif lah gitu. Aku kayaknya harus memanipulasi perasaanku. Aku harus manipulasi keadaan ya. Aku nggak mau menunjukkan aku cinta sama kamu. Aku nggak mau menunjukkan aku sayang gitu. Karena ya aku juga bingung dengan situasi kita. Beberapa ini ada tentang masalah keuangan yang difokuskan, ada tentang ya entah fokusnya ke keluarga atau punya keluarga, seperti itu. Jadi dia tuh cinta sama kamu, tapi dia cinta juga sama yang lain, sayang sama kamu,
sayang juga sama yang lain, sayang semuanya gitu. Ini orangnya pelin-pelan ya, bisa vice versa. Ada seseorang yang pelin-pelan banget. Jadi kamu agak sulit sih menebak dia. Atau memang kamu udah tahu nih orang nggak bakalan jelas gitu. Makanya ya, ini beberapa kalian cuek juga. Makanya dia mikir, ya kamu kok jadi cuek ya, kamu kok jadi pasif ya gitu. Mungkin beberapa kalian ini ada yang twin flame ya, mirror. Jadi energi kalian ini mirip-mirip gitu. Dia juggling, dia bingung ya, kamu juga bingung. Kayak gitu. Tapi dia apa ya, dia tuh rajin banget memantau kamu, kayak aku bilang dari awal ya. Dia memperhatikan hidup kamu loh, diam-diam. Entah dari mana dia cari tahu, entah dari sosmed atau dari yang lain atau dari siapa. Dia tetap mencari tahu tentang kamu, memperhatikan kamu, sembunyi-sembunyi. Tapi dia nggak mau ngaku gitu. Dia nggak mau ngaku kalau dia tuh perasaannya kuat banget ke kamu. Jadi ini orang yang ya, dia nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Jadi dia mungkin butuh proses, butuh waktu. Tapi ya, kamu kan pasti mikir, kalau terlalu lama buat apa? Kalau nggak jelas buat apa? Apalagi kalau Sagittarius ya. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya nggak usah gitu. Ngapain drama gitu ya. Ya kalau iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Simple aja. Tapi dia antara iya dengan enggak, antara mau dengan enggak mau. Nah, gitu sih. Makanya ada yang datang pergi, ada yang on off, ada yang kayak tadinya jual mahal jadi jual gratis. Ya gitu. Nggak mau jual murah juga ya, gratis bisa. Seperti itu. Ya istilahnya kayak gitu sih. Oke, kita lihat outcome-nya ya. Jadi aku lihat di sini ada seseorang yang ya dia susah banget gitu punya pendirian. Entah siapa di sini ya. Ini bisa ya bisa dia atau vice versa. Jadi ada seseorang yang gitu. Mikirin orang ya. Loyal ke orang, bukan loyal ke kamu. Nah ini nih pakai topengnya. Dia selama ini pakai topeng. Entah dia menghindar, memanipulasi keadaan. Nah ini ada yang berpisah ya. Berpisah. Gimana nggak pisah? Nggak mau buka topengnya. Dia mempermainkan perasaan kamu. Dia ngejaga apa ya? Ya dia mikirin orang gitu, entah keluarga, orang tua, teman atau orang di sisinya gitu. Padahal ini tertekan batin loh ya. Dia kehilangan kamu gitu. Nah, dia kangen banget sama kamu. Cie. Jadi Sagittarius sedang dirindukan ya. Bisa vice versa, atau nih cross watcher ya, memang dirindukan. Kuat banget ini tentang isu keluarga, family issue, atau ada pengaruh yang lain. Jadi aku nggak tahu aku harus gimana. Sebenarnya dia menyesal ini, aku lihat ya. Ada kok perasaannya nyesal, kayak kok aku bisa ya kayak gitu, nggak jelas ke kamu. Kok aku nggak punya pendirian ya selama ini. Terus sekarang kita terpisah, atau ini kayak bikin kita berjarak. Aku nyesel banget gitu. Terus kalau kamu sama yang lain gimana?
aku nggak terima. Ada yang gitu. Maksudnya ya kalau kamu jadinya deket ke yang lain, memihak ke yang lain, dia nggak terima gitu. Selama ini ya kenapa jual mahal. Itu sih lucu ya. Jadi ini orang yang belum dewasa sebenarnya, atau dia itu hidup ngikutin arus dunia ini, jadi susah punya pendirian. So ya ini ada seseorang yang terjadi dulu nih off komunikasi, terjadi dulu nih nggak bicara, nggak ketemu, baru ngerasa betapa berartinya kamu, betapa berharganya kamu gitu. Jadi ada yang kehilangan kamu ya sebenarnya. Dia tuh rindu, dia menyesal juga ya, menyesal udah sia-siakan kamu. Jadi kalau kamu cuek, kalau kamu biarin dia sedih sih sebenarnya. Dan orang ini sibuk banget memperhatikan kamu, karena semakin hari perasaan dia semakin dalam sama kamu gitu ya. Ini bisa vice versa, mungkin si Sagittariusnya atau crosswatchernya yang dealing sama Sagittarius. Jadi sampai di sini dulu ya, mungkin beberapa aja yang cocok. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.